Dalam gereja Katolik, kebenaran dipandang sebagai pribadi yaitu Yesus Kristus dan bersumber dari Allah. Pencarian kebenaran bukan sekadar proses intelektual melainkan perjalanan spiritual untuk mengenal Allah. Hal ini ditempuh melalui keselarasan tiga pilar utama, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Simak penjelasan Romo Cafe. Yo, Malam, Kak. Malam Romo, saya dari Paroki Orong, Kabupaten Manggarai Barat, Romo. oh gitu. Ini yang baru itu ya, orang toh. Ya, di dekat Orong, Romo. Oh gitu. Berarti di Manggarai tinggal di situ. Oke. Oh, silakan. Sekarang di Bali, Romo. Baik. Gini, Saya tertanya tadi engkau nih yang baru itu, kau bilang di orang ternyata kau di Bali. Anak satu nih. enggak, maksudnya saya posisi di Bali, tapi saya asal dari Orong, Romo. Oh gitu, Di oke. stasi Wera, ya. Ya. Gini, Romo, saya mau tanya, Romo. Kalau dalam Katolik untuk mencari kebenaran itu, menurut saya itu kita bukan dari Alkitab aja, Romo, ya, tapi Alkitab melalui gereja dan tafsiran. Apakah betul sesuai Alkitab, Romo? Yang pertama kita harus tahu siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran dulu, oke? Oke, Romo. 1 Timotius 3 ayat 15. Ratu engkau naik supaya ginting yang bagian urus turun naik orang omong. Handayani jadi patung juga tidak apa. Baku bantu kalian. Minta naik dulu siapa nih Ratu? Atau ada yang apa namanya ini lektor mau kah? Lektor baru dong nih. Teman-teman yang tunggu di list di bawah jangan dulu pergi ya. Oke, silakan. Yang pertama kita harus tahu siapa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran dulu. Silakan. Oh, ginting sibuk ya, Ratu. 1 Timotius 1 Timotius 3 ayat oke. 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Berakal, siapa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Gereja, Romo. Oke. Ini penting sekali, gereja. Lalu siapa yang meneruskan wahyu itu? Efesus 3 ayat ke-10. Engkau konsentrasi di moderator ya, Friska. Ratu siap. Ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Oke, yang ingat penting, melalui gereja segala wahyu diteruskan karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang, kalau begitu, di dalam gereja ini ada apa? Supaya dia menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa sih yang ada dalam gereja? Joyce, mute-kan dulu. Apa sih yang ada dalam gereja? Ginting, Efesus 4 ayat ke-11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oh, supaya apa? Lanjut sampai 14. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di dalam gereja itu ada pengajar, ada gembala, ada rasul, ada nabi. Supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran.
Ini penting sekali. Karena itu di dalam 2 Timotius 2 ayat kedua, Ratu, Paulus bilang ke Timotius, percayakan kepada orang-orang khusus yang dipercaya, yang punya kapasitas mengajar. Bukan orang main mengajar sendiri-sendiri dan mengatakan dia guru. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu dalam 2 Timotius 3 ayat ke-14, yang pertama kita harus ingat magisterium yang ajarkan itu. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat magisterium, ingat orang yang mengajarkan. Ini penting sekali, karena itu dalam 1 Timotius 4 ayat 16, hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkannya. Karena itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ginting, Petrus bilang hati-hati dengan penafsiran, bisa mendatangkan kebinasaan. 2 Petrus 3 Oh ya, ini ayat sekte penyembah 15. patung. Engkau panas kah? Susah ya, Protestan ini tidak ada, dia punya jari. Mungkin jari ini rusak semua, Protestan pun jari ini kah? Oh ya, silakan. 2 Petrus 3 ayat 15. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Lanjut. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ada Romo Eto. Berakal, engkau sudah bisa mengerti dulu. Siap. Ya, Kalau kau tafsir suka-suka, contohnya nih, di dalam kitab suci tanya Romo Eto bilang, jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Berarti pendeta sudah tidak berdosa lagi. Pertanyaan saya, kalau begitu pendeta semua buta karena tidak berdosa dengan mata lagi. Kalau engkau tafsirkan lurus-lurus di sini, berarti engkau sudah tidak ada mata sejak kapan berakal? Berakal. Romo, ya. Kau dengar baik-baik pernyataan dalam kitab suci. Jika mata membuat engkau berdosa, cungkilah, lebih baik buta masuk ke kerajaan surga daripada utuh dibuang ke api yang bernyala-nyala. Berarti engkau berapa kali sudah dosa dengan kau mata? Banyak Romo dosanya, Romo. Berarti engkau sudah buta sekarang kalau gitu. Enggak, Ya, Romo. maksudnya contoh kecil ya, seperti itu. Karena itu harus ada yang membimbingmu. Seperti yang contohnya di dalam apa? Kisah 8 ayat 28 selanjutnya sampai 32, sida-sida Ethiopia, dia tidak tahu menafsirkan kitab suci. Ya, dia butuh orang ada di samping. Contohnya di situ. Ratu, Kisah 8 ayat 28.
Sekarang, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lanjut. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Untung sida-sida dari Ethiopia itu bukan Protestan. Kalau Protestan dia tidak butuh Filipus. Lalu dia minta apa di situ? Lanjut. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Untung sida-sida itu bukan Protestan. Kalau dia rusak semua di situ. Oke, seperti itu yang berakal. Ya Romo, berarti gini Romo, berarti kesimpulan itu bukan hanya soal Alkitab, tapi bagaimana menafsirkan itu dengan baik Romo ya. Karena di situ kuncinya Romo ya. Bukan soal menafsirkan, siapa yang menafsirkan dulu juga penting. Oh ya, apa yang menafsirkan itu ya, betul Romo. Oke, ini ada lensa. Saya hanya kasih kau di room sedikit untuk kasih besar sebentar karena saya harus tunjukkan ini data di sini. Jadi saya ambil lagi dari kau dari room besar sedikit. Oke.